Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Mekanika Teknik. Pada sesi ke-7 hari ini, Bapak membicarakan lanjutan keseimbangan benda tegar. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai partikel dan benda tegar. Bapak ulangi kembali. Partikel itu adalah suatu massa yang namun ukurannya dapat diabaikan sehingga geometri benda tidak akan terlibat dalam analisis masalah. Kalau benda tegar, kombinasi partikel yang mana semua partikel berada pada suatu jarak tetap terhadap satu dengan yang lain. Kemudian kita juga akan membahas dengan momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah besaran yang menyebabkan sebuah benda tegar cenderung untuk berrotasi terhadap porosnya. Momen gaya adalah perkalian gaya dengan jarak terpendek dari garis kerja terhadap titik tumpu, atau disimbolkan dengan rumus seperti ini. Momen gaya yaitu perkalian gaya dengan jarak. Ini apabila punya sudut adalah gaya dikalikan jarak kali sinus theta. Kemudian di sini benda tegar adalah suatu benda yang tidak mengalami perubahan bentuk jika diberi gaya luar. Jika pada sebuah benda tegar dengan sumbu putar di O diberi gaya luar F dengan jarak dari D dari sumbu putarnya, benda tegar akan berputar ya. Benda tegar akan berotasi dengan sumbu 0 atau O di sini, atau disimbolkan seperti ini. Kemudian kita bahas mengenai benda tegar. Pada pertemuan sebelumnya sebenarnya ini sudah kita bahas. Keseimbangan benda tegar, sigma gaya sama dengan 0. Syaratnya di sini yaitu pada kondisi memungkinkan benda adalah diam atau keseimbangan statis dan bergerak dengan kecepatan linear tetap atau keseimbangan dinamis. Kemudian sigma momen sama dengan 0. Pada kondisi ini kemungkinan benda adalah diam atau keseimbangan statis dan berotasi dengan kecepatan sudut tetap. Kalau dengan sigma momen berarti rotasi. Kalau sigma gaya ini adalah kecepatannya tetap atau diam di sini ya. Ada sedikit perbedaan. Sebagai contoh ini sebuah ayunan ditumpu satu tumpuan. Ini beban 250 Newton, ini beban 500 Newton. Dengan jarak ini 1,5, dengan jarak ini 3 meter. Sehingga bisa cari sigma untuk momen pertama, momen titik 1 sama dengan R1 kali F1, di mana jaraknya 3 meter. 3 meter kali 250 ya, ini gayanya, gaya ke bawah ya. Ini ke bawah, kalau momennya kan ke sana berarti positif. Dengan demikian hasilnya adalah 750 Newton. Untuk momen kedua ini jaraknya 1,5 kali 500, nah sama dengan 750 Newton meter. Dengan syarat sigma momen sama dengan 0, maka diperoleh di sini adalah sigma momen sama dengan R1 yang ini ya, R1 dikurangi R1 ini momennya ke arah sana lengannya. Kemudian kalau ini ke arah sini, dengan demikian R1 dikurangi R2. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya juga. Pada sebuah batang yang panjangnya 2 meter,
pada ujung digantung beban masing-masing. W1 di sini 30 Newton, W2 10 Newton, agar balok dalam keadaan seimbang pada posisi 0 sejauh X. Ini posisi sejauh X dari W1. Jauh X dari W1 harus diberikan gaya angkat sebesar 40 Newton. Berapakah X? Yang dicari adalah jarak antara W1 sampai F atau titik 0 di sini. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita bahas nomor 1, tentukan dahulu tanda momen yang dengan ketentuan. Bertanda positif jika momen searah jarum jam. Bertanda negatif jika momen berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam ini berarti positif, berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Kemudian agar resultan momen gaya terhadap 0 sama dengan 0 atau terhadap O sama dengan 0, maka gunakan rumus sigma momen R1 momen 1 plus momen 2 sama dengan 0. Untuk sigma momen sama dengan momen 1 plus 2 sama dengan 0, maka diperoleh besarnya sigma momen 1 sama dengan ini ke arahnya ya, min W1 kali D1, ini ke bawah berlawan jarum jam. Dengan demikian min W1 nya 30, D1 adalah jarak. Nah, jaraknya X. Dengan demikian diperoleh min 30X. Kemudian untuk momen 2 diperoleh besarnya W2 dikalikan D2. D2 itu sama dengan 2 meter ini dikurangi X. Maka besarnya bisa diperoleh W2 kali D2 sama dengan 10. 10 adalah besarnya W2 di sini ya. Kemudian D2 adalah 2 min X. Dengan demikian sigma momen sama dengan sigma momen 1 plus sigma momen sama dengan momen 1 plus momen 2 sama dengan min 30 ditambah 10 kali 2 min 1 sama dengan 0. Setelah disubstitusikan di sini 20 kali min 10, ini kali 20, ini min 10X sama dengan 30X. Maka ini pindah ke sana menjadi 40X. Ini tetap berarti tetap 20. Maka besaran X adalah 0,5 meter. Kemudian contoh berikutnya, seorang anak bermasa 50 kg berdiri di atas tong 50 gram di atas sebuah papan kayu bermasa 200 kg yang tertumpu pada tonggak A dan C. Jika jarak titik A adalah 1 meter dan panjang papan kayu AC sama dengan 4 meter. Tentukan gaya yang dialami tonggak A, B. Gaya yang dialami tonggak C. Untuk pembahasannya ini, silahkan kalian pelajari. Besarannya tonggak ini adalah
A dan C, kemudian ini beban C, beban B, ya. Silakan dibaca. Kemudian hasilnya adalah NC sebesar 1250 Newton. Ini untuk soal sama. Kita mencari besarannya X pada jarak yang ditentukan. Silahkan untuk materi yang Bapak berikan hari ini, kalian jawab di tugas yang Bapak berikan. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat atau diinformasikan ke Bapak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.